Kita lihat bagaimana posisi uang beredar di masyarakat ini dalam arti luas ya, ataupun M2 yang tadi saya katakan ini uang kartal, uang giral ditambahkan dengan time deposit dan juga saving deposit. Ini pada bulan April 2021 ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam artian luas sebesar 6.957,3 triliun rupiah atau naik 11,5%. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan pada bulan Maret 2021 yang kenaikannya hanya 6,9%. Hal-hal yang mendorong kenaikan uang beredar di masyarakat ini yaitu tadi bulan Ramadan ditunjang dengan juga pengeluaran masyarakat yang meningkat pada saat menuju jelang Idul Fitri atau Lebaran. Lalu bagaimana dengan uang beredar dalam arti sempit atau M1? Kita lihat di sini ya. Untuk uang beredar dalam arti sempit ataupun M1 di sini jumlah uang kertas, uang logam yang beredar di masyarakat mungkin kita sempat ya kepikiran kira-kira berapa sih jumlah uang yang kemudian didistribusikan di seluruh Indonesia oleh Bank Indonesia yang diproduksi. Karena kan Bank Indonesia ini punya kewenangan untuk memproduksi kemudian juga memusnahkan uang. Ternyata total uang kertas, uang logam ataupun uang kartal yang beredar di masyarakat beredar pada April 2021 ini tercatat sebesar 1.851,2 triliun rupiah atau naik sebesar 17,4%. Kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan pada bulan Maret sebesar 10,8% atau di posisi 1.827,4 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat yaitu uang kuasi. Nah, uang kuasi ini adalah uang-uang dalam bentuk tabungan, kemudian juga simpanan berjangka begitu ya. Simpanan berjangka dan juga uang giro dalam bentuk falas gitu dan lain-lain. Jadi ini uang yang disimpan begitu oleh masyarakat yang dalam jangka waktu tertentu dan ini menjadi salah satu support juga untuk kemudian penghasilan masyarakat bisa digunakan kapanpun ya meskipun dalam bentuk simpanan. Kita lihat di sini untuk uang kuasi pada April 2021 naik sebesar 9,7% atau di posisi 5.088 triliun rupiah. Kemudian ini posisinya lebih tinggi sekitar 4% ya, hampir mendekati 4% jika dibandingkan Maret 2021 yang kenaikannya sebesar 5,9% atau di posisi 5.042 triliun rupiah. Jadi uang beredar di masyarakat itu secara artian luas itu adalah uang beredar uang kertas, uang logam atau uang kartal ditambah juga dengan uang kuasi atau ini uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, begitu termasuk juga pemerintah. Jadi inilah total uang yang beredar yang ada saat ini di Indonesia. Lalu kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan M2 atau uang beredar secara luas di masyarakat. Yang pertama aktiva luar negeri bersih kita atau bisa dikatakan aset ya sebesar 10,7%. Kemudian tagihan bersih kepada pemerintah sebesar 45%. Jadi tagihan bersih ini artinya Bank Indonesia ya ataupun bank pemerintah ini memberikan kredit ataupun pinjaman kepada pemerintah. Nah, jadi kredit pinjaman ataupun yang diberikan oleh bank pemerintah kepada sektor-sektor produktif pemerintah ya. Ini kemudian tagihan bersihnya sudah mencapai 45%. Artinya pemerintah membayarkan utangnya kepada bank-bank BUMN, kemudian termasuk juga bank sentral. Kemudian kita lihat bagaimana dengan kredit. Kontraksi kredit ini menurun 2,4%. Memang pada saat pandemi COVID-19 ini kredit cenderung menurun ya. Kita sama-sama ketahui bahwa karena pandemi COVID-19 meskipun Bank Indonesia sudah merelaksasi kebijakan kreditnya melalui kebijakan suku bunga rendah, tapi memang untuk kontraksi kredit masih terjadi. Namun pada April 2021 ini menurun menjadi 2,4%, sebelumnya itu mencapai 3%. Minus 3% kontraksi kredit yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini dikarenakan karena penyaluran kredit yang tertahan begitu selama pandemi COVID-19 akibat bank juga harus meminimalisir risiko yang terjadi dengan kemudian menganalisa siapa-siapa saja yang meminjam kredit kepada bank agar risiko gagal bayar juga semakin rendah. Selanjutnya kita lihat ini dia posisi keuangan negara kita yang mempengaruhi juga perkembangan uang beredar secara luas. Kita lihat kemarin BI baru saja mengumumkan bahwa menahan suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%. Ini artinya BI masih mempertahankan tren suku bunga rendah yang dilakukan. Ini juga salah satu menjadi sentimen positif untuk pergerakan pasar karena dengan suku bunga yang rendah artinya ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk kemudian meminjam ataupun